Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di channel aku. Hari ini mumpung energi full moon-nya masih bagus, aku mau bikin pick a card reading ya. Ini pick a card reading pertama aku, dan nanti aku bagi tiga file aja. Sebentar ya. Pesan semesta full moon untuk kamu. Pesan semesta di full moon ini, full moon Sagittarius untukmu. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe di channel aku. Satu deck lagi. Oh ya, tonton juga ya video pesan semesta di full moon kemarin ya. Aku upload tanggal 6. Message apa yang mungkin bisa kamu pelajari? Pesan apa dari semesta buat kita di full moon ini, strawberry moon, karena full moonnya ternyata juga ada gerhana ya, lunar eclipse juga. Oke. Satu. Kelihatan nggak? Aku nggak punya penanda, pakai aja intuisi ya. 1, 2, 3. Kalian bisa pause dulu videonya kalau butuh tambahan waktu. Oke. Sampai jumpa di readingan kalian. Kita mulai dengan file nomor 1 ya. Ini aku singkatkan dulu. File nomor 2 dan 3. Oke. Kamu punya precious time, dreams, dan purpose. I know what I am here to do. Kartunya bagus banget. Kartunya ada ini warna yang spiritual ya. Dreams, vivid dreaming, dream message, dream teaching. Oke, mungkin saat ini buat kamu yang grup ini, kalian lagi sering mimpi ya. Mimpi yang mungkin mimpinya tuh malah semakin jelas gitu. Mungkin biasanya mimpinya itu serangkaian. Dan sekarang mungkin di masa-masa ini karena full moon yang energinya tuh memperkuat semuanya. Jadi mimpi kalian tuh makin jelas gitu. Dan kamu yang ada di file ini juga udah mulai tahu apa purpose kamu, apa tujuan kamu, apa maunya kamu. I know what I'm here to do. Aku tahu di sini aku tuh mau apa gitu. Mungkin kamu udah ke trigger ya dengan berbagai video dan readingan. Mungkin kamu udah terbiasa ke channel reading ya. Karena ini juga warnanya tuh spiritual ya. Warna-warna untuk chakra ajna, chakra mata ketiga, chakra yang lebih tinggi itu chakra mahkota. Jadi ya I sense ini ya chakra mata ketiga. Jadi mungkin saat ini banyak di antara kamu yang file ini yang udah
bangkit gitu, bangkit secara spiritual, aktif mata ketiganya, kalian intuisinya juga udah banyak maju gitu. Di sini dikatakan dream teaching. Jadi kalian tuh menerima message, menerima pelajaran itu dari mimpi gitu. Ini bisa terjadi adalah hanya ketika cakra mata ketiga, juga cakra yang lebih tinggi yaitu cakra mahkota ya, itu sudah aktif gitu. Jadi kamu bisa menerima pelajaran dari semesta yang lebih banyak. Dan di sini juga ada precious time. Precious time ini sebenarnya message-nya adalah jangan membuang-buang waktu kamu untuk hal yang gak berguna gitu. Dan jangan membuang waktu orang lain juga. Be on time, be in time, tepat waktu, dan gunakan waktu itu untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat gitu ya. Be mindful not to waste others' time either. Jadi kamu jangan membuang waktu orang lain juga gitu. Misalnya kita udah janjian terus datang telat gitu kan. Jadi orang itu terpaksa dia harus menunggu kamu, dan padahal waktu yang dia gunakan untuk menunggu itu mungkin kalau kamu datang tepat waktu, maka waktu dia itu untuk pekerjaan dia atau hal-hal yang dia kerjakan mungkin sehari-harinya itu dia tidak tertunda gitu. Mungkin kalau masalah bisnis itu udah rugi banyak gitu, mundur 5 menit mungkin dia udah banyak uang yang mesti dia kehilangan gitu hanya karena menunggu kamu yang gak on time. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini kamu diminta untuk menghargai waktu, bahwa waktu itu adalah precious. Waktu itu adalah sesuatu yang ya harus pada ya itu tadi, gunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan lebih lagi ini adalah sesuatu untuk pertumbuhan jiwa kamu ya, tentu saja, karena ini lebih spiritual. Dan kalau sarannya ya, ini pengalaman aku pribadi, begitu mulai kita dapat mimpi-mimpi yang jelas tuh, coba ditulis gitu, sediakan pensil, sediakan pulpen, buku, pensil, apalah untuk menulis, notebook ya, di samping tempat tidur kamu gitu. Begitu kamu bangun dan kamu masih ingat mimpi kamu, segera kamu tulis gitu. Itu sangat bermanfaat. Mungkin saat itu kamu nggak ngerti apa maksudnya, itu nggak ngerti gitu, tapi suatu saat kalau kamu udah siap dengan pesannya itu apa, kamu akan dikasih tahu dan kamu akan bisa ngerti itu apa. So kalau sekarang kamu mulai banyak menerima pesan-pesan dan dari mimpi, catatlah, jangan dicuekin juga gitu ya, karena ini kamu aktif banget, intuisi kamu lagi aktif-aktifnya. Oke, kita tarik kartu lagi dari sini. Saran apa buat kamu ya? Read ya, health checkup. Oke. Jadi di sini ada kamu disuruh ya untuk memperhatikan masalah kesehatan juga gitu ya, kesehatan fisik misalnya ya, kamu perhatikan makan, perhatikan waktu tidur ya, karena kalau kamu biasanya banyak bermimpi itu juga gangguan tidur juga gitu. Kenyamanan tidur kamu itu juga berkurang gitu, dan itu biasanya juga akan pengaruh pada kesehatan. Jadi ya kamu mesti di sini memang kamu disuruh untuk health check up ya. Jadi mungkin pergi ke dokter, cuman karena masa-masa ini kita tahu masa pandemi, untuk
pergi ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas sekalipun mesti hati-hati banget gitu ya. Jadi ya sarannya hati-hati, pakai masker dan pelindung diri dan apalah. Tapi ini tentu saja untuk kamu yang merasakan gejala tertentu gitu ya. Kamu istilahnya kamu lebih aware, lebih perhatian lagi sama kesehatan kamu. Coba gejala-gejalanya tuh apa? Coba kamu perhatikan dan kamu amati gejalanya. Apakah itu sesuatu yang mengganggu gitu? Apalagi kalau sudah lama ya. Jadi ambillah waktu untuk perhatian pada masalah kesehatan. Terus yang kedua ini read. Kamu diminta untuk ya ini menambah pengetahuan kamu, karena saat ini kamu menerima di sini tadi ada knowledge, ada teaching belajar lewat mimpi gitu. Jadi kamu juga diminta untuk lebih banyak menambah pengetahuan kamu tentang apa sebenarnya yang lagi terjadi sama kamu gitu. Ambil atau cari pengetahuan yang related dengan kondisi ini. Aku pakai satu deck lagi. Oke, ini karena kamu intuisi kamu sangat-sangat sekarang sangat kuat. Terus kamu juga lagi banyak belajar lewat mimpi. Mari kita lihat lagi dari Walk Your Life. Oke. Don't dim to fit in. Don't dim to fit in, ya. Terus satunya lagi ada Council of Light, ya. Ya, ini tadi di sini dibilang dream teaching gitu ya. Jadi kamu belajar lewat mimpi. Itu artinya apa? Kalau kamu belajar pasti ada gurunya, ya kan? Kalau belajar di alam mimpi itu artinya kita itu belajar di inner world, di dunia batin gitu, di dimensi yang lebih tinggi. Di sini ada Council of Dreams, Council of Light gitu ya. Inilah guru-guru kamu yang saat ini mengajar kamu di mimpi gitu. Mungkin pelajarannya itu belum bisa ngerti sekarang, belum ngeh gitu, belum ngerti bener, nggak apa-apa, yang penting kamu catat gitu. Suatu saat udah waktunya untuk dapat message-nya akan dapat ya. Dan di sini juga pesannya adalah ada divine help gitu, ada ada higher powers, ada angels, terus di sini ada ascended masters, spiritual helpers lah, yang membantu kita dari realm yang lebih tinggi gitu. Ini saat grup ini sekarang lagi spiritual awakening gitu, lagi belajar nih, lagi belajar di alam sana ya. Terus nah di sini ini pesan dari kartu ini adalah mungkin saat ini karena kamu mulai energi kamu mulai shifting, energi kamu mulai upgrade gitu ya, karena dengan kejadian ini dimana intuisi kamu semakin meningkat dan kamu mulai mengalami vivid dream, mimpi-mimpi yang jelas, dan itu membangkitkan intuisi kamu. Itu membuat kamu tuh sebenarnya udah mulai nggak cocok dengan orang-orang di sekitar kamu gitu, karena frekuensi kamu udah beda, frekuensi kamu udah makin naik. Jadi mungkin jangan kaget kalau kamu mulai nggak sepemikiran, nggak sefaham, nggak match dengan orang-orang di sekeliling kamu, termasuk pasangan kamu. Tapi di sini dibilang don't dim. Artinya apa? Kamu tuh sebenarnya lagi bercahaya. Lagi bercahaya banget nih, karena banyak curahan
berkat dari higher powers, dari helpers, spiritual helpers, dari angels yang ada di kamu, masuk di kamu lagi bercahaya banget sebenarnya. Tetapi karena orang-orang di sekeliling kamu ya seperti udah nggak bisa ngejar kamu gitu, mulai apa ya, kamu sama mereka tuh udah mulai nggak satu level lagi gitu. Kamu udah mulai naik gitu, jadi di sini dikatakan bahwa kamu jangan meredup, kamu tetaplah bersinar gitu. Walaupun ya dengan resiko kamu mesti menyadari bahwa memang sekarang kamu mungkin udah mulai nggak fit lagi gitu. Tapi it's okay, itu nggak apa-apa. Itu adalah proses yang proses alami sebenarnya. Nanti itu akan ditata oleh universe, itu akan ditata oleh semesta gitu. Oke, ini pesan dari buat file 1 ya. Komen kalau resonate, dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye bye. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, ini grup 2. Kamu dapat kartu apa aja? Kamu dapat mermaidnya 2 ya. Motivation. Sebentar aku baca ya. Jadi di sini ada motivasi buat kamu untuk action ya, untuk melakukan suatu pekerjaan yang nyata gitu. Kalau sekarang kamu lagi sibuk-sibuknya gitu ya, atau justru ada motivasi kamu untuk melakukan sesuatu tapi belum kamu lakukan. Nah, di sini ada dorongan untuk melakukan action. Lakukan tindakan yang benar-benar mewujudkan apapun itu yang kamu inginkan saat ini gitu. Walaupun nanti itu bakal membuat kamu sibuk. Kamu dapat 2 mermaid, sacrifice. Crane back keluar terus hari ini. Oke, jadi sacrifice ini adalah tentang ya kata-katanya pengorbanan ya, tapi ya ada sebenarnya ini ada suatu proses alami saat ini yang terjadi di dalam hidup kamu, dimana kamu itu sebenarnya nanti akan ditunjukin siapa dan apa yang benar-benar baik, benar-benar bermanfaat buat kamu, atau orang atau apapun yang nggak bermanfaat untuk pertumbuhan kamu. Orang yang mungkin melukai kamu, atau toxic people yang akan menghambat pertumbuhan kamu. Dan tapi ada juga orang-orang yang baik yang memang berharga, yang pantas gitu berada di dekat kamu gitu. Nanti alam akan memberitahu kamu hal itu, siapa orangnya yang emang benar-benar baik, emang benar-benar bisa kamu pertahankan gitu di sisi kamu ya, yang benar-benar mendukung kamu, ataukah orang-orang yang hanya menikam kamu dari belakang, mengkhianati kamu, yang tidak energi mereka nggak selaras dengan kamu, dan itu menghambat kamu, tidak memotivasi kamu untuk maju, justru akan sebaliknya gitu. Itu nanti alam akan mulai memperlihatkan itu ke kamu. Dan di sini ada the crane back. The crane back ini sebenarnya adalah semacam apa ya? Ini sebenarnya ngomongin jiwa gitu. Jiwamu ada pesan untuk ya tadi berkaitan dengan hal ini ya.
Contohnya gini gampangnya, kalau kita punya rumah ya, atau kamar lah, at least kita kepingin rumah atau kamar itu kelihatan indah, menarik, kita harus menghiasinya kan, ya kan, menghiasinya, membersihkannya, mengisinya dengan hal-hal yang barang-barang yang bagus, yang rapi, yang indah, dan bukan sebaliknya malah memenuhi ruangan itu dengan sampah gitu. Nah, begitulah juga dengan jiwamu gitu, jiwa kita gitu. Istilah jiwa kita itu hidup kita, jiwa kita, hidup kita itu mau seperti apa, seberapa indahnya itu kitalah yang harus menghiasinya gitu. Nah, untuk supaya lebih indah tentu saja tidak menghiasinya dengan hal-hal yang negatif, bukan mengisinya dengan sampah seperti kebencian, marah, sakit hati, frustasi, atau emosi-emosi negatif yang lain, tapi mengisinya dengan hal-hal yang positif, perasaan yang positif, pikiran yang positif gitu. Di sini seperti ini, perseverance atau tekad. I know that I can do whatever I set my mind to. Aku tahu bahwa aku bisa melakukan apapun yang pikiranku itu diset sama pikiranku, seperti itu. Jadi inilah ini yang mestinya ada di dalam jiwa kita. Pikiran kita mestinya diisi dengan hal-hal yang positif seperti ini. Tekad yang kuat, optimisme, seperti itu gitu. Pikiran-pikiran yang membangun kita, membantu kita untuk sukses. Karena di sini juga ada motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Artinya sebelum menjadi tindakan itu harus diisi dulu dengan pikiran kan. Jadi kita bisa mulai dengan pikiran-pikiran yang positif. Karena pikiran yang positif itu akan sebenarnya membentuk tindakan yang positif. Pesannya adalah isilah diri kita atau jiwa kita itu dengan sesuatu yang positif. Jangan mengisinya dengan sampah-sampah yang berupa emosi-emosi yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif. Oke, aku tarik dari Walk Your Light. Pesan apa buat grup 2? Oke, yes, ya, nggak tahu pertanyaan kamu apa saat ini, tapi dia jawab yes. Just say yes, atau kamu ada tugas atau panggilan apapun, atau mungkin ini, ya, ini dikaitkan dengan tadi motivasi. Kamu dimotivasi untuk melakukan action, ya, just say yes gitu, katakan aja iya gitu. Karena jawablah motivasi ini supaya ada perubahan ke arah yang positif gitu dalam hidup kamu. Nah, ini oke, aku tarik lagi dari deck ini untuk klarifikasi. Sing with the moon, pas banget ya dengan energi sekarang ini ya. Jadi kamu diminta synchronize atau menyelaraskan diri kamu ya dengan energi bulan gitu. Oke, aku udah tata ulang ya kartunya gitu. Tadi aku tarik ada sweet treat ya. Jadi sweet treat itu ya mungkin ya satu artinya mungkin beberapa ya. Tadi kamu dimotivasi untuk melakukan action gitu ya, mungkin melakukan apa yang menjadi hobi kamu apa gitu. Jadi ya mungkin di sini
memasak, membuat kue gitu ya. Tapi ini juga bisa berarti bahwa treat itu juga mungkin kamu harus memperlakukan baik diri kamu, terutama diri kamu ya, karena aku melihat ada kartu dia di bawah sacrifice ya, yang berarti ini sebenarnya lebih kepada perasaan kamu sendiri gitu. Kamu memperlakukan diri kamu itu dengan sweet gitu, dengan baik, dengan manis gitu. Mungkin kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri gitu, dan kamu banyak berkorban karena ada, kalau di sini aku sense tadi ya ada ya itu tadi, ada orang-orang yang nggak worth it, nggak layak sebenarnya. Ada beberapa orang yang nggak layak berada di dekat kamu, dan itu nanti akan kelihatan gitu. Kamu akan tahu bahwa mana yang bisa dipertahankan dan mana yang tidak. Jadi intinya adalah kalau kamu nggak mau berkorban terus gitu ya, maka perlakukanlah diri kamu dengan manis, dengan baik gitu. Baiklah pada diri kamu sendiri. Caranya apa ya? Kamu mulai mesti keluar dari lingkungan yang toksik, atau kalau di sini adalah membebaskan jiwa kamu dari perasaan-perasaan yang negatif, dari pikiran-pikiran yang negatif, sehingga tidak menyakiti diri kamu. Oke, itu message untuk grup 2 ya. Komen di bawah kalau resonate. Dan ini adalah general reading, artinya nggak bisa cocok buat semuanya. Ambil yang saran-saran yang positif, yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, share di semua sosial media kamu. Oke, bye-bye. Oke, grup 3, pile 3 ya. Kamu dapat kartunya apa? Oh, kamu dapat 2. Kamu dapat, oh ya, 2 mermaid ya. Temptation. Godaan. Sebentar ya, aku baca dulu. Oke, di sini pertanyaannya adalah, apakah kamu saat ini, apakah kamu itu ada denial atau kamu menyangkal bahwa kamu itu mempunyai kebiasaan yang gak sehat gitu. Dan sebenarnya karena menyangkalnya, kamu tuh menyangkal pada diri kamu sendiri bahwa kamu ada habit atau kebiasaan kamu yang sebenarnya nggak bagus, nggak sehat, dan itu sebenarnya membuat kamu malah merasa bersalah gitu. Jadi di sini pesannya adalah untuk apa? Untuk overcome temptation, artinya untuk mengatasi godaan-godaan apapun bentuk godaannya gitu. Godaannya mau berbentuk apa aja gitu. Jadi ya ini pesannya adalah kamu mesti hati-hati dengan godaan apapun bentuk godaannya itu ya. Aku terus di sini ada, kamu dapat 2 fairy, 2 mermaid ya. The magic of the Kohalandrit, caution, secretary, wary. Caution itu apa ya? Tindakan waspada gitu ya. Terus menjaga rahasia. Nah, mungkin saat ini ada situasi di mana kamu itu mesti berhati-hati atau menjaga rahasia apapun itu. Mungkin itu berkaitan dengan mungkin kamu ada teman-teman kamu yang cerita tentang sesuatu yang rahasia dan kamu harus keep rahasia itu, atau apapun itu yang kamu diminta untuk hati-hati gitu. Kamu hati-hati, jangan sampai rahasia yang dipercayakan ke kamu oleh siapapun dan apapun bentuknya itu tanpa sengaja atau bahkan dengan sengaja kamu ungkapkan gitu. Jadi ini suatu peringatan gitu. Terus ada honor the masculine.
Jadi ini adalah respecting men, embracing the masculine divine. Jadi ada energi divine masculine di sini ya, dan ajakan atau suatu ya pesannya adalah untuk menghormati laki-laki dan ya kalau karena ini ada masculine divine, artinya adalah kekuatan divine itu bisa divine masculine ya. Jadi ini ada hubungannya dengan mungkin ada kalau kamu tahu divine masculine dan divine feminine ya. Ini ada energi divine masculine di sini. Jadi dalam kehidupan yang nyata ya itu artinya menghormati laki-laki, tapi dalam tataran yang lebih tinggi ini adalah adanya energi divine masculine. Sebenarnya semua orang itu ada divine masculine di dalam diri kamu, entah kamu itu laki-laki atau perempuan pun ada divine masculine, perempuanmu ada sisi masculinnya gitu. Jadi yang baik itu gimana? Yang baik kamu bisa balance antara masculine dan feminine, tapi ya tentu saja hal itu enggak, kalau manusia biasanya enggak balance ya, pasti ada satu yang lebih dominan gitu ya. Dan di sini ada kartu envy. I am the same as everybody but with different challenges. Oke. Jadi envy itu adalah apa ya? Iri, cemburu. Dan di sini kata tagline-nya adalah saya sama dengan semua orang, tetapi dengan tantangan yang berbeda. Jadi intinya adalah kita itu nggak ngiri sama kehidupan orang lain gitu. Kita itu sama, semua kita itu sama gitu. Cuman tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing itu berbeda gitu. Nah, oke, aku akan tarik lagi dari Light dulu ya kayaknya. Memang di sini energinya enggak ya. Dia lebih ke di sini tuh lebih ke action gitu, lebih ke apa ya? Sesuatu yang membumi gitu. Lebih ke membumi, lebih ke kehidupan kamu sehari-hari. Bukan seperti deck 1 tadi, pile 1 yang grup 1 yang sangat agak spiritual ya. Kita bukan dulu pesan buat kamu grup 3 dari Light. Iya, membumi. Kamu adalah keepers of the earth gitu. Kamu ya. Di sini tugas kita adalah ya untuk bumi gitu ya, untuk menjaga bumi atau melestarikan bumi gitu ya. Dan ini ada leluhur kamu akan berdiri di samping kamu, artinya leluhur kita itu ancestor kita, leluhur kita itu akan membantu kita ya, energi dari ancestor, energi dari leluhur ya. Nah, ini ada ancestral pattern lagi gitu. Jadi ada di sini ada healing, ada proses healing yang harus terjadi, yang itu sebenarnya adalah untuk memutuskan pola dari para leluhur kita gitu. Jadi ya contohnya ya, pola negatif apa, setiap keluarga itu pasti punya pola negatifnya sendiri-sendiri gitu, yang itu diwariskan sebenarnya. Jadi saat ini ada proses healing di kamu gitu ya, yang hubungannya adalah dengan memutuskan pola-pola dari leluhur kamu yang negatif gitu. Jadi gampangnya seperti ini ya.
biasanya ada pikiran, bukan hanya hal yang diwariskan, tetapi misalnya pola-pola itu, pola asuh itu bisa diwariskan, atau cara berpikir itu juga bisa diwariskan gitu kan. Jadi misalnya pola pikir yang negatif yang diwariskan, ada suatu nilai yang di sebuah keluarga misalnya itu dianut, apapun itu di keluarga kamu mungkin juga ada gitu, satu nilai yang dianut oleh keluarga itu turun temurun, dan sebenarnya itu lama kelamaan itu sebenarnya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang gitu ya, dan itu malah menjadi bumerang atau menjadi penghambat di kita. Misalnya apa? Misalnya pandangan salah tentang uang gitu ya, pandangan yang salah tentang uang. Oh, uang itu penang ya? Enggak sih, kamu mendengar ya, uang itu jahat, uang itu enggak bagus, karena uang itu akan memperbudak kita, uang akan membuat kita serakah dan sebagainya. Atau menjadi kaya itu salah, karena menjadi kaya nanti akan sombong dan sebagainya. Jadi ada pikiran negatif atau program, yang istilahnya program negatif, yang disebut program karena itu seperti sesuatu yang udah disetting gitu kan, seperti program komputer itu dia disetting sedemikian rupa sehingga dia dipakai terus dan terus. Nah, ini juga seperti itu, ada sesuatu walaupun itu hanya pikiran yang disetting, diwariskan di keluarga kamu turun temurun gitu. Nah, ini saat ini ada proses healing dari semesta untuk bisa memutuskan rantainya. Untuk apa? Sehingga kamu meninggalkan pola-pola lama yang negatif gitu, pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya untuk sekarang ini sudah nggak relevan lagi dengan kehidupan kita sekarang, atau itu menghambat gitu ya, menghambat kehidupan kamu. Nah, itu ada prosesnya gitu di saat ini. Terus di sini ada keepers of the earth gitu. Ini ada pengingat atau seperti apa ya, panggilan gitu ya, panggilan buat kita untuk melestarikan bumi atau menjaga bumi kita yang sekarang ini ya seperti ini. Bumi kita sedang mengalami proses penyembuhan yang luar biasa gitu. Jadi kamu dipanggil untuk berkontribusi dalam penyembuhan bumi ini, dalam menjaga bumi kita. Dengan apa? Dengan cara yang seperti yang kamu bisa apa ya, termasuk dalamnya adalah ya menjaga lingkungan, melestarikan alam, seperti itu. Aku tarik message yang lebih praktis ya. Ini agak ada jurnal ya, membuat jurnal. Kamu diminta untuk membuat jurnal. Gak tahu kenapa dikasih message, kenapa dikasih pesan seperti itu, mungkin juga ada maksudnya ya. Ya, ada jurnal, ada soak in the bath. Ya, ini untuk supaya kamu pemeliharaan diri aja gitu. Saat ini kamu diminta untuk pemeliharaan diri gitu, memelihara dan atau memanjakan diri kamu sendiri, misalnya dengan mandi berendam gitu ya, atau kamu buat jurnal apa? Jurnal itu ya apa kegiatan kamu setiap hari, planning kamu, rencana kamu itu apa gitu. Oke, itu message yang aku dapat untuk file 3. Semoga resonate ya. Kalau nggak resonate ya berarti bukan buat kamu. Komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.